Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Syakira dengan NIM 2401015053. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai problematika pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan sebuah program studi bimbingan dan konseling UHAMK, sebuah prodi yang siap mencetak konselor profesional, unggul, dan berkarakter. Di BK UHAMK, kamu gak hanya belajar tentang teori, tapi juga dibimbing untuk menjadi konselor yang mampu memahami, membantu, dan mendampingi perkembangan individu di berbagai lingkungan pendidikan maupun sosial. BK UHAMK juga memiliki berbagai fasilitas yang unggul seperti laboratorium mikrokonseling modern, laboratorium ruangan konseling individu dan kelompok, serta perpustakaan yang lengkap dan bisa dinikmati untuk belajar. Dengan dukungan dosen yang berpengalaman serta lingkungan belajar yang religius, nyaman, serta penuh pengembangan diri, BK UHAMK menjadi tempat terbaik untuk kamu yang ingin berkarir sebagai konselor masa depan. Nah, karena kita sudah mengenal BK UHAMK, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problematika layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup kerja dan peranan bimbingan dan konseling. Yang kedua, problematika pada pendekatan dan teknik penyelenggaraan pelayanan. Yang ketiga, problematika pada tugas konselor. Dan yang terakhir ada problematika pada hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuk ke ruang lingkup kerja dan peranan bimbingan dan konseling, kita harus cari tahu dulu nih istilah dari problema atau problematika. Nah, problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Nah, adapun bimbingan dan konseling adalah proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan secara tatap muka atau dengan timbal balik. Nah, jadi problema bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai masalah yang dihadapi dalam proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu yang dibimbing. Nah, selanjutnya ada 4 problematika pada ruang lingkup kerja dan peranan bimbingan dan konseling. Di antaranya, bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau terpisah sama sekali dari pendidikan. Nah, ini mengacu pada 2 pandangan yang salah tentang hubungan bimbingan dan konseling BK di pendidikan. Nah, pandangan yang menganggap BK sama saja dengan pendidikan dan pandangan yang menganggap BK sama sekali tidak berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, konselor dianggap sebagai polisi sekolah. Nah, biasanya siswa-siswa di sekolah, baik sekolah SD, SMP maupun SMA, mereka menganggap guru BK atau konselor di sekolah adalah sebagai polisi sekolah, karena guru BK biasanya hanya menangani siswa-siswa yang bermasalah dan menghukum siswa-siswa yang bermasalah. Yang ketiga, bimbingan dan konseling dibatasi hanya menangani masalah yang bersifatnya insidental. Nah, yang artinya di sini ada pemahaman yang salah bahwa BK hanya berurusan dengan masalah yang secara tiba-tiba atau bersifatnya sementara. Dan yang terakhir, bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk siswa tertentu saja. Nah, biasanya guru BK ini hanya menangani
menangani siswa-siswa yang bermasalah. Padahal tidak hanya untuk siswa bermasalah, tapi harus fokus pada semua siswa untuk mencapai potensi atau pengembangan individunya. Nah, selanjutnya ada 6 problematika pada pendekatan dan teknik penyelenggaraan pelayanan. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama. Nah, biasanya layanan konseling ini mengutamakan pada keluhan-keluhan pertamanya. Lalu yang kedua ada menyamakan tugas konselor dengan psikiater. Padahal tugas konselor dan psikiater itu berbeda. Untuk tugas konselor sendiri adalah membantu emosional individu dan memberikan psikoedukasi terhadap konseling. Lalu yang ketiga menyamaratakan metode pemecahan masalah untuk setiap konseling. Nah, biasanya problematika ini adalah masih menyamaratakan bagaimana cara menangani serta menyelesaikan metode pemecahan masalah untuk setiap konselingnya. Yang kelima, ada penggunaan tes, inventory, APEC, dan alat pengungkap lainnya sebagai pusat-pusat. Nah, kita sebagai guru bimbingan dan konseling bisa menggunakan alat-alat pengungkap masalah seperti APEC, lalu ada penggunaan tes dan inventory lainnya. Lalu yang terakhir adalah bimbingan dan konseling harus bekerja cepat. Nah, seperti sama halnya dengan yang poin keempat, bahwa bimbingan konseling ini tidak harus bekerja secara cepat karena akan ada proses-proses yang harus dilakukan. Selanjutnya ada problematika tugas konselor. Nah, di sini ada 2 problematika. Yang pertama ada problematika secara internal dan yang kedua ada problematika secara eksternal. Nah, problematika internalnya yang pertama ada layanan BK berpusat pada masalah permukaannya saja. Biasanya BK ini hanya melayani siswa-siswa yang bermasalah saja. Lalu yang kedua ada kurangnya kompetensi guru BK dalam menjalankan tugas. Biasanya guru BK di sekolah itu bukan dari program studi bimbingan dan konseling. Hanya kurangnya mengerti terhadap tugas-tugas bimbingan konseling itu seperti apa. Yang ketiga, keterbatasan waktu, informasi, dan dukungan dari pihak sekolah. Nah, biasanya guru BK ini kurangnya dukungan dari pihak-pihak sekolah untuk membuat suatu program terhadap siswanya. Lalu yang keempat, adanya tekanan dalam menjalankan tugasnya, yaitu yang tadi. Biasanya guru BK ini bukan dari program studi bimbingan dan konseling, makanya dia nggak tahu tugas dan peran guru BK itu seperti apa. Lalu problematika secara eksternalnya yang pertama ada bimbingan dan konseling hanya menangani pihak yang bermasalah saja, yaitu siswa-siswa yang bermasalah, menghukum siswa-siswa yang bermasalah. Lalu yang kedua, konselor sebagai polisi sekolah. Nah, biasanya siswa-siswa ini masih menganggap bahwa guru BK atau konselor pendidikan ini masih dianggap sebagai polisi sekolah karena ya hanya menangani kasus-kasus siswa yang bermasalah saja. Lalu yang ketiga, guru BK tidak sesuai dengan kompetensinya. Nah, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa guru BK ini bukan dari S1 pendidikan bimbingan dan konseling, dan kompetensinya itu biasanya kurang karena kurangnya pelatihan guru BK dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada layanan bimbingan konseling hanya sebatas pemberi nasihat, padahal layanan BK itu tidak hanya sebatas pemberi nasihat, tapi juga kita memberikan edukasi dan memberikan penyemangat untuk siswa dan atau konselingnya. Nah, selanjutnya ada problematika pada hakikat pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan konseling hanya dianggap sebagai proses pemberi nasihat. Padahal, pelayanan bimbingan dan konseling ini sesungguhnya bertujuan untuk mengembangkan pribadi konseli secara optimal. Nah, oleh karena itu, proses konseling ini mencakup berbagai layanan esensial seperti pemberian informasi, penempatan, penyaluran, serta bimbingan belajar dan bimbingan harian.
Dan yang terakhir, bimbingan dan konseling ini melayani orang sakit atau tidak normal. Padahal bimbingan dan konseling berfokus pada layanan bagi individu yang normal dan yang sehat yang sedang menghadapi masalah tertentu, bukan disebut dengan orang sakit atau tidak normal. Karena jika kita menangani orang yang sakit atau gangguan jiwa, kita akan memberikan alih tangan kasus. Nah, ini adalah salah satu video mengenai problematika pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ibu, ini anak-anak cuma terlambat 3 menit, 5 menit. Bapak nggak usah ngelindungi guru. Mereka bayar soalnya Pak. Udah Pak, sudah. Apa dasar hukumnya ya? Kok bisa sampai 2 halaman begini? Nanti kalau anak tuh cepet-cepet dia tabrakan seperti tempat sekolah lain terus nabi itu kan gimana ya? Toleransi tuh ada. Ini tuh gimana diapain ini terus? Ini kan termasuk pembulian ya. Ini termasuk pembulian loh Bu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bimbingan dan konseling seringkali disalahpahami sebagai bagian yang terpisah dari pendidikan dan dianggap hanya berfungsi sebagai polisi sekolah. Padahal bimbingan dan konseling ini bertujuan menjaga ketertiban dan kedisiplinan siswa, dan layanan BK ini seharusnya bersifat suportif, edukatif, dan berfokus pada pengembangan serta pencegahan bagi seluruh siswa. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Nuhun wa qawmi wa mayasturun. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.